وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت وسلمت على آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ketua IKM Sidang Rahman Bapak Muhammad Salih Spidit. Saya hormati Bapak Ketua RT Kesemua Bapak Baru. Saya hormati kita akan melanjutkan kajian surat Yasin ayat 28 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasanya kalau nggak pegang Yasinnya bingung kan? Dibaca dulu Yasinnya. Mohon maaf. Ayat 28 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min junudin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Pengulangan sedikit bahwa tadi malam sudah kita bahas ada seorang laki-laki yang syahid dibunuh oleh kaumnya. Kemudian laki-laki ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ada satu kisah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sebagai penguat dari apa yang dikisahkan oleh surat Yasin mengenai laki-laki dari ujung kota. Ada dua kisah yang memang sama-sama persis apa yang dialami oleh laki-laki dari ujung kota ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa dulu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah ini pernah meminta kepada Nabi sedikit memaksa, wahai Rasulullah, utuslah aku kepada kaummu supaya aku bisa menyebarkan Islam kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, aku khawatir jika mengutus engkau wahai Urwah, engkau mendapatkan perlakuan tidak baik dari kaum. Urwah berkata, wahai Rasulullah, jangan khawatir. Saya ini orang yang paling disegani oleh kaum saya sendiri. Malahan saya lagi tidur pun tidak ada satu orang pun yang berani membangunkan saya. Saking hormatnya kepada Urwah kaum ini. Kaum As-Saqaf namanya.
begitu wahai Urwah, pergilah engkau ke kaummu dan sebarkanlah Islam. Maka saat itu juga Urwah pergi ke kaumnya. Dia sampai ke As-Saqqaf itu malam hari. Ketika malam hari, dia menemui terlebih dahulu patung Lata dan Uzza. Dia berkata kepada patung itu, wahai Lata, wahai Uzza, kamu akan mendapati dirimu besok terhina. Begitu diulang-ulang. Kemudian dia pulang ke rumahnya, istirahat. Besok paginya dia kembali ke tempat itu. Dia naik ke tempat yang tinggi dan dia berbicara kepada semua orang yang ada di situ. Wahai kaumku, dengarkanlah perkataanku ini. Tidak ada ketinggian bagi Lata, tidak ada keagungan bagi Uzza. Kata si lupa. Kata Urwah bin Mas'ud As-Saqqafi. Tidak ada keagungan bagi Uzza, tidak ada ketinggian bagi Lata. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Terus nih Urwah bin Mas'ud ini berbicara seperti itu, diulang-ulang. Ketika dia berbicara seperti itu, ada satu orang dari suku Saqqaf membidikan anak panah ke arahnya. Jadi anak panah ditarik, dibidikan ke arah Urwah bin Mas'ud ini, sampai dilepaskanlah anak panah itu dari busurnya, kena ke Urwah di bagian jantung. Nah, kira-kira kalau kena bagian jantung apa yang terjadi? Mati. Urwah mati. Saat itu juga Urwah meninggal dunia. Kabar ini sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Apa yang dialami Urwah persis apa yang dialami oleh orang yang ada dalam surat Yasin. Apa yang dialami oleh Urwah persis seperti laki-laki yang berada dalam surat Yasin. Kan gitu ya? Kemarin kan dikatakan wajah apa kemarin? Nah, wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a. Nah, apa yang dialami Urwah ini persis apa yang dialami oleh laki-laki. Siapa nama laki-laki ini kemarin? Habib. Habib siapa? Habib An-Najjar. Ada satu kisah lagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memang ada seorang yang mengaku nabi, alias dia itu nabi palsu, namanya Musailamah. Kata Nabi dia al-kadzdzab. Jadi disebutlah Musailamah al-kadzdzab. Ada satu orang, seorang ini namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid. Habib bin Zaid ini dipanggil oleh Musailamah. Wahai Habib, kemarilah, aku akan bertanya kepadamu. Kata Musailamah, ya Habib, apakah engkau mengakui bahwa seorang laki-laki yang berada di Madinah itu, yakni Muhammad, adalah utusan Allah? Kata Habib, ya, saya bersaksi bahwa dia Muhammad adalah utusan Allah. Kata Musailamah, apakah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah juga? Kata Habib ini, saya tidak mendengar apa yang kau katakan. Diulang sama si Musailamah, apakah kau bersaksi bahwa saya pun adalah utusan Allah? Kata Habib bin Zaid, saya tidak mendengarkan apa yang kau bicarakan. Pengulangan itu sampai 3 kali dan Habib bin Zaid ini dimutilasi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong lehernya, sampai bagian-bagian itu terkecil dipotong-potong oleh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian kata Ka'bul Ahbar yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah,
Laki-laki yang diceritakan dalam surat Yasin pun namanya adalah Habib. Itu dua kisah yang memang mewakili kisah-kisah yang lain yang serupa dengan apa yang dialami oleh laki-laki yang ada dalam surat Yasin. Hebat. Makanya ketika Habib An-Najjar ini berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un," sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, wahai para utusan. Kan ada 3 utusan ya yang datang kepada kaum Antioquia atau Antioquia. Nama utusan ini ada yang menyebutkan Shalum, ada yang mengatakan Syamun, Yuhana, Paulus. 3 orang utusan ini didustakan tiga-tiganya oleh kaumnya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang beriman, hanya Habib An-Najjar saja yang beriman kepada 3 utusan ini. Habib An-Najjar dibunuh ketika berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Dibunuh dia dengan cara dipukuli. Bayangin, ini yang mukuli bukan hanya satu RT, tapi satu kaum gitu. Dipukuli, udah terjatuh dia diinjak-injak sampai keluar jeroannya, istilahnya sampai ususnya dari lubang anus. Secara kasat mata kita melihat perlakuan kaumnya sampai Habib meninggal begitu mengerikan, itu kan sangat miris gitu ya. Kalau kasat mata kita melihat pada saat itu, orang dibantai saat itu juga oleh kaumnya sendiri, kita lihat mengerikan. Tapi justru sebaliknya yang dialami oleh Habib An-Najjar adalah kemuliaan yang dia dapat. Makanya qila dukhulil jannah, dikatakan kepada beliau, masuklah ke dalam surga. Banyak ulama yang mengatakan karena ayat ini qila dukhulil jannah, jadi dikatakan kepada Habib ini dia masuk surga, maka dia satu-satunya orang yang masuk surga saat itu. Jadi laki-laki ini langsung ada di surga di saat ini, bukan di alam barzakh. Itu banyak yang menentukan seperti itu. Cuma ada takwil lain bahwa dia memang sudah dijamin masuk surga dan nanti perjalanan masuk surganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dia berada di alam barzakh. Beda penafsiran di sana. Qala ya qaumi tabi'un, qala ya laita qaumi ya'lamun. Justru Habib setelah mendapatkan berita gembira bahwa dia dimasukkan ke dalam surga, dia malah berkata, dia masih menginginkan, ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku tahu, bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa Tuhanku mengampuni aku dan aku dijadikan oleh Tuhanku sebahagian orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Berharaplah terus kepada orang-orang yang memang kita jadikan orang-orang tersebut objek dakwah. Berharap kepada mereka, meskipun mereka belum beriman, ya kita berharap mungkin anak cucunya mau beriman. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dakwah ke daerah Taif. Ke daerah Taif, beliau selalu berkata ketika itu, ketika ada malakul jabal, malaikat gunung menawarkan, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menawari apakah gunung ini mau aku timpakan kepada orang-orang yang melempari dengan batu. Kata Nabi SAW, jangan, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Barangkali aku berharap datang dari tulang sulbinya, artinya dari keturunannya, mendapatkan hidayah dan mereka jadi orang-orang ahli agama Islam. Dan ternyata betul, Taif ini adalah salah satu daerah yang tidak ada dalam penduduknya kecuali mereka agama Islam semua saat ini. Dan kebanyakan dari mereka itu jadi ulama. Contohnya adalah ada Muhammad bin Sirin. Sirin ini adalah salah satu orang yang melempari Nabi dulu.
Tapi ada anaknya namanya Muhammad. Muhammad ini menjadi orang yang sangat berpengaruh saat itu dan dia menjadi ulama besar. Muhammad bin Sirin, salah satu tabi'in. Saya jangan berhenti berharap ketika kita berdakwah di tengah-tengah kaum yang memang kaum itu menolak kita. Tetap saja kita harus ada premis dalam diri kita bahwa apa yang kita sampaikan itu insya Allah ada satu dua orang yang baik. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas apa namanya? Ayat ke 28. Apa ya? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna mu'minin. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Kaum laki-laki ini. Min ba'dihi, setelah kematian dari laki-laki ini. Min jundin minas samai, apa? Suatu pasukan pun dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak layak untuk menurunkannya. Apa kira-kira pesan yang ditangkap dari ayat ini? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Apa kira-kira yang ditangkap dari ayat ini? Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya ini setelah kematian laki-laki ini suatu pasukan pun dari langit, dan kami tidak layak untuk menurunkannya. Apa kira-kira yang ditangkap? Ini ayat kalau kita renungkan menyedihkan, Pak. Karena apa? Ini ayat adalah gambaran dari Allah. Allah sudah tidak peduli lagi kepada kaum anaknya. Udah biarin, udah gak peduli lagi. Justru dengan mendatangkan 3 utusan Allah peduli kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus. Dan sekarang ada orang yang memang menyatakan beriman, kemudian orang ini dibunuh oleh kaum itu. Allah marah. Setelah itu Allah sudah tidak peduli lagi. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Udah dibiarin aja tuh kaum itu. Jadi salah satu rahman rahim Allah kepada umatnya adalah ketika umat tersebut berada dalam kesesatan, Allah menegur kaum itu. Allah menegur kaum itu. Bentuk tegurannya beda-beda. Biasanya dari teguran yang paling halus terlebih dahulu, yang lebih halus. Kalau nggak beriman juga, nggak apa namanya, masih belum lurus juga, Allah Subhanahu wa taala tegur dengan sesuatu yang agak naik sedikit levelnya. Terus Allah putus Rasul. Gak beriman juga, Allah terus datangkan bencana supaya mereka ingat atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi sama kaum Antiokhia ini udah Allah biarin aja. Udah. Jadi beberapa tahun setelah dibunuhnya Habib An-Najjar ini, Allah biarkan kaum tersebut, terserah mereka mau apa. Dan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada mereka setelah itu. Udah dibiarin kaum. Maka pada akhirnya kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Maka yang mengambil alih itu adalah malaikat Jibril. Jadi kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun, dan tidaklah mereka diberikan siksaan kecuali dengan satu teriakan saja. Sehingga serta-merta pada saat itu kaum Antiokhia ini mati seketika. Itu kan tinggal adalah saya atau wahidatan faidahum khamidun, mati.
Qabil itu padam, sudah mati, sudah nggak ada lagi tauhid. Jadi Jibril alaihissalam memang di sana dikatakan dia itu memegang, kan kalau dulu itu sebuah kaum ada gerbang, di gerbang itu tentu ada pintunya. Jadi Jibril memegang kedua daun pintu, kemudian dia berteriak satu kali teriakan saja. Dengan teriakan Jibril itu maka semua kaum kafir ini musnah, mati semua, mati. Jika natilah sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Ya hasratan ala ibad, alangkah besar penyesalan yang dialami oleh hamba-hamba. Ma yatihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul, seorang utusan, kecuali mereka mengolok-olok utusan itu. Jadi setiap datang utusan, setiap datang wali, setiap datang ustaz, kiai yang memang betul-betul dia ikhlas karena Allah untuk mengajarkan agama, diolok-olok oleh kaumnya. Ya hasratan ala ibad, maka alangkah besar sekali apa yang jadi penyesalan mereka. Mayatihi rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah mereka didatangkan seorang utusan kecuali mereka mengolok-olok utusan tersebut. Ayat selanjutnya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna. Ini perintah untuk kita semua bahwa kita harus memahami, harus mempelajari sejarah kaum-kaum terdahulu. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan kaumnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh beserta kaumnya, Nabi Hud beserta kaumnya, Nabi Saleh beserta kaumnya itu kaum Ad, terus sampai kaum Nabi Isa, supaya kita mengetahui apa yang terjadi kepada mereka, apa yang mereka dapatkan ketika mereka beriman, apa yang mereka dapatkan ketika mereka kafir terhadap para utusan, supaya kita jadikan pelajaran. Yang beriman kita ikuti, yang kafir kita tinggalkan, supaya jadi pelajaran, betul-betul jadi pelajaran. Alam yarau kam ahlakna. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak kaum yang kami binasakan? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mempelajari berapa banyak kaum sebelum mereka yang kami binasakan gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya kaum yang sudah kami binasakan itu tidak kembali lagi kepada mereka. Jadi kalau kita teliti tafsirnya, baik dari tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir yang mengatakan ayat ini adalah penentangan terhadap paham apa kalau kita hidup lagi itu. Jadi kita itu adalah orang yang hidup pada zaman dahulu, apa itu? Reinkarnasi ya. Kan banyak umat sekarang yang meyakini bahwa ada reinkarnasi. Jadi saya sekarang hidup ini adalah saya yang hidup dulu, entah di India, entah di Arab mungkin gitu.
reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Jadi innahum apa ayatnya yang terakhir? Annahum ilaihim la yarji'un. Annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka kaum yang terdahulu itu tidak pernah akan kembali kepada mereka. Ini penentangan dari Al-Quran mengenai bahasa reinkarnasi. Di India, Pak, di India itu ada satu kasta. Kasta ini kasta terendah di India, bahkan tidak termasuk kasta. Jadi kan di India itu ada 4 kasta yang ini ya, Brahmana, terus Ksatria, terus Waisa, terus yang terakhir Sudra kan, begitu ya. Ada 4 kasta. Ada Brahmana itu orang-orang yang intelektual, guru, gitu. Terus Ksatria itu orang-orang pejuang. Terus apa lagi? Pejuang, penguasa. Terus Waisa itu petani, pedagang. Ada Sudra yang paling pendek, paling bawah. Guru, ya, guru itu kan pelayan kayak gitu. Ada di bawah itu kasta yang paling rendah, namanya kasta Dalit. Dalit di bawahnya Sudra. Oh, sebenarnya tahu ya sejarah India itu kan kasta-kasta. Ada di bawah 4 kasta ini ada yang namanya Dalit. Suku Dalit, bukan suku kasta Dalit. Kasta Dalit ini memang mereka itu orang-orang yang tidak boleh disentuh. Kalau menyentuh kasta Dalit ini haram hukumnya, bahkan bisa dihukum. Jadi misalkan Sudra itu orang Dalit, sudah bisa dihukum Sudra ini. Jangankan badannya, bayangannya pun haram. Jadi orang-orang sana kalau ketemu orang Dalit itu nggak boleh dekat-dekat karena takut kena bayangannya. Jauh-jauh. Jadi bahkan mereka katanya lebih najis atau kotoran sapi itu lebih suci daripada badan dari kasta Dalit ini. Jadi mereka kerjaannya itu bukan kotor, bukan kasar lagi, tapi kalau misalkan bersihin got, masuk ke dalam gotnya. Kalau kita kan PPSU ya masih pakai alat gitu ya, tapi ini masuk ke dalam gotnya. Bayangin India yang sebersih itu gitu ya. Yang waduh luar biasa ya. Kalau kita lihat gitu kan keadaan mereka, itu mereka dianggap sebagai sampah aja udah biasa. Udah tidak boleh ada orang yang berkomunikasi dengan kasta lainnya. Katanya kenapa demikian? Jadi kasta Dalit ini kata orang-orang sana, jadi dia itu adalah reinkarnasi dari mereka yang hidup sebelumnya itu mereka orang-orang jahat. Mereka pencuri, mereka pembunuh, mereka pemabuk, mereka yang kehidupan dulunya itu gak benar. Jadi hidup lagi di masa itu, jadilah mereka kastanya kasta Dalit. Reinkarnasi kayak gitu tuh. Jadi kesesatan pemikiran seperti itu. Makanya dibantah oleh Al-Quran, annahum ilaihim la yarji'un. Kalaupun mereka dulu pernah berbuat jahat, sungguh ketahuilah bahwa mereka tidak pernah akan kembali kepada ayat maksudnya. Ayat ini. Ayat berapa tulisan? 31 ya? 31. Allah berfirman, "Qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun." Dan tidaklah semua masing-masing dari mereka kecuali mereka dihadirkan kepada kami. Jadi saya mempertanggungjawabkan kelakuan saya selama Pak Masturi bertanggung jawab dengan dirinya sendiri apa yang dia sudah lakukan selama hidupnya. Masing-masing kita punya pertanggungjawaban sendiri. Inkulul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Tidaklah masing-masing mereka itu kecuali mereka dihadirkan kepada kami. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada
Silakan oleh Pak yang ingin bertanya. Harapannya kita kaji surat tafsir ini adalah kita baca, kita surat tafsir, kita setidaknya terbayang setidaknya juga. Ya syukur-syukur bisa mendalam, kita bisa membayangkan apa yang ada di dalam surat Yasin. Jadi apakah itu malam Jumat kita baca surat Yasin? Saya mau nggak mau malam Jumat tidak apa-apa, yang lain kayak gitu daripada baca. Malam Jumat itu sebetulnya bukan dipaksakan karena kita baca malam Jumat, enggak, karena memang sempatnya di malam itu. Tidak di malam itu, misalkan kita tidak ikutan surat Yasin dibaca di malam Jumat, apakah bisa menjamin bahwa surat Yasin itu dibaca di malam yang lain? Misalkan saya jarang ikutan baca Yasin di malam Jumat, itu rasanya itu seminggu itu nggak pernah ada surat Yasin yang dibaca. Iya kan? Benar nggak? Ya udah, karena memang kita kesempatannya di malam Jumat. Memang tidak ada itu pada zaman nabinya ya. Memang kita tidak boleh merutinkan istilahnya, karena dulu Nabi tidak merutinkan. Ya memang kesempatannya di malam Jumat. Itu kesempatan di malam Jumat. Bacalah surat Yasin. Enggak malam Jumat, malam Minggu boleh. Ini luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna fi kulli syai'in qalbun." Qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki hatinya, dan hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Terus baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Aku berharap surat Yasin ini ada di setiap hati manusia min ummati, yaitu dari kalangan umat. Dengan seringnya kita membaca minimal seminggu sekali kan jadi hafal surat Yasin ya. Ya. Kalau saya menyebutkan ayat itu, bapak-bapak bisa mengikutinya. Gitu. Berarti kan sudah ada dalam hati umatku, kata Nabi. Jadi apa yang diharapkan Nabi itu sudah tercapai. Bahwa surat Yasin ini adalah salah satu surat panjang selain daripada juz amma yang dihafal oleh masyarakat khusus Indonesia. Jadi yang paling banyak dihafal surat Yasin, Pak. Anak kecil pun kalau di kampung-kampung sekarang itu yang paling hafal mereka surat Yasin. Gak kali ini mereka itu. Dulu kita masih kecil, masih kelas 4, kelas 5 itu udah gak pakai mushaf. Dia sih berpegang bagi ini dengan saling kita kemarin. Kayak gitu dulu. Saking sudah ada di luar kepala sudah Yasin. Karena soalnya dulu biasanya orang tua kita setiap malam Jumat ada surat Yasin. Meskipun gak ke masjid, gak harus ke masjid. Di setiap rumah di malam Jumat itu pasti serentak semuanya baca surat Yasin. Jadi satu-satunya malam yang memang dibacakan Quran serentak yaitu surat Yasin di malam Jumat. Kalau yang lain gak ada lagi bacaan. Jadi alhamdulillah paling tidak Yasin lah kita hafal. Gitu Bapak-bapak. Jadi ya saya berharap ketika Bapak-bapak baca surat Yasin tadi di malam Jumat itu terngiang tuh maknanya. Yasin, Masya Allah, Al-Quran Hakim, Innaka laminal mursalin, ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim. Terbayang sampai kisah-kisah yang tadi disebutkan. Itu kisah-kisah bukan kisah konon katanya, itu betul-betul dalam Al-Quran. Gitu kan? Ya silakan Bapak-bapak sebelum kita berbicara. Suruh ya. Setengah Pak. Suruh jam berapa kok nggak ada? Silakan. Ustaz. Ya Pak. Bagaimana dengan surat Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi. Perbandingan dengan Al-Kahfi. Baik. Surat Al-Kahfi memang disebutkan jelas dalam hadis Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatul jum'ati atau Allahu minan nuri ma bainahu wa baina baitin atiq. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka dia akan disinari
disinari dari cahaya antara dirinya dan antara Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq? Mekah, Ka'bah. Bait itu rumah, Atiq itu tua. Jadi rumah yang paling tua itu Ka'bah. Jadi antara dirinya sama Mekah itu disinari. Maknanya apa? Maknanya orang yang sering baca surat Yasin, orang yang sering baca surat Kahfi di malam Jumat, maka dia insya Allah kata para ulama dimudahkan jalannya untuk pergi ke entah itu umroh, entah itu haji, entah itu lewat doang gitu. Pokoknya dimudahkan oleh Allah karena dia diberikan cahaya antara dirinya sampai Baitul. Jarak dari kita dari sini dari Jakarta ke Baitul Atiq ke Mekah itu jadi sekitar 9.124 kilo. Gak percaya Pak? Ukur aja. Kilometeran. Saya tahu ya dari sini Pak. Coba lihat aja. Jarak. Jarak. Jakarta ini. Jarak kita ya. Tuh. Mohon maaf, bukan 7.925. Salah saya. Jarak dari kita di titik ini sampai ke Ka'bah itu 7.925 km. Nah, jadi orang yang baca surat Kahfi di malam Jumat itu disinari sepanjang 7.925 km dari sini ke Baitul. Itu kalau malam Jumat. Gimana kalau siang di hari Jumat? Ada lagi hadisnya. Ini riwayat Baihaqi ya. Man qara'a Yasin fi yaumil Jum'ah atau Allahu minan nuri ma bainal jum'atayn. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan disinari dari cahaya antara Jumat dan mana dia baca surat Kahfi sampai Jumat depan. Artinya apa? Artinya kalau kita disinari seperti itu, kita akan panjang umur sampai Jumat berikutnya. Disinari kan gitu ya. Atau kata ulama, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai Jumat depan. Atau kalaupun kita mati, misalkan di hari Jumat kita baca surat Kahfi, Sabtunya meninggal, maka kita mendapatkan cahaya di dalam kubur. Cahaya kita itu sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya Rabu itu cahaya Pak. Jumat berikutnya kita pada lagi cahaya. Kecuali kita memang betul-betul ahli Al-Quran. Nah itu surat Kahfi. Kalau surat Kahfi memang ada hadisnya dari Nabi. Memang hadis ini diperselisihkan. Ada yang menyebut hadis ini dhaif, ada yang menyebut hadis ini sahih. Syekh Albani menyebutkan hadis ini sahih. Itu, tapi Pak, kalau kita perhatikan kandungan surat Al-Kahfi dengan kandungan surat Yasin itu hampir sama. Coba mirip Pak, mirip. Yasin Al-Quran Al-Hakim Al-Quran Al-Hakim sama Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'alhu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran makihina fihi wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Sama itu kandungan makna yang ada dalam surat Yasin dan surat Al-Kahfi sama. Bacanya harus sampai selesai. Kamu sampai selesai 110 ayat. 110 ayat. Batasnya sampai jam berapa itu kalau hari Jumat? Kalau malam Sampai hari Jumatnya batasannya. batasannya kalau hari Jumatnya itu sampai batasannya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Hari Jumatnya, kalau malamnya itu batasannya sebelum subuh. Dari maghrib sampai sebelum subuh. Kalau siangnya ya setelah subuh berarti bagusnya sholat duha setelah sebelum maghrib. Itu batasannya. Kenapa sebelum maghrib? Ya karena batas sholat Jumat itu sampai asar, melebihi daripada asar. Ada hadis Nabi SAW bahwa kata beliau, hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah seorang hamba berdoa
salah satu jam itu pasti dia diijabah doanya oleh Allah. Carilah satu jam itu di akhir waktu setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar itu ada satu waktu yang mustajab. Apalagi di hari itu hujan, udah hari Jumat, ya udah setelah asar itu di ijabah doanya satu jam itu setelah sholat asar. Entah itu jam 4, entah itu jam 5, banyak berdoa sih. Nah itu. Sudah kan? Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya ingin kembali ke ayat yang ke-24 ya. Yang dunia ini amantu bi rabbikum fasma'un. Yang artinya sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu Allah, maka dengarkanlah perkataanku sebagai saksi atas imanku. Yang saya tanyakan, ini setiap kali beriman ini dipersaksikan, betul nggak Ustaz ya? Seperti orang bersyahadat waktu zaman Rasul atau zaman dulu dipersaksikan bagi syahadat, atau yang sekarang kalau dari orang langsung masuk ke Islam syahadat itu pun dipersaksikan. Yang saya tanyakan, nah bagaimana dengan kami? Maksud saya seperti saya, Islam sudah lahir sudah Islam, bersyahadat pun tidak dipersaksikan, nggak ada sanksi. Bagaimana dengan Islam kami yang Islam keturunan tanpa dipersaksikan syahadatnya? Itu pertanyaan saya. Dengan Bapak pulang pergi dari rumah ke masjid untuk melakukan sholat, itu adalah merupakan kesaksian atas keislamannya. Nabi SAW pernah bersabda, apabila ada orang yang pulang balik ke masjid, bukan lewat doang gitu ya, maksudnya pulang balik ke masjid untuk melakukan sholat, maka saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang baik. Jadi kita dari rumah ke masjid itu merupakan kesaksian bahwa kita itu adalah orang Islam. Tidak perlu lagi kita cari guru, cari kiai yang memang harus bayar supaya kita dipersaksikan keislaman. Tidak perlu kan kayak gitu. Jadi ada satu hadis juga dari Nabi SAW, sesungguhnya semua anak Adam itu Islam. Mereka sudah bersaksi dulu di alam ajali. Qalu bala syahidna, kata Allah gitu ya. Semua janin yang ada dalam perut ibunya semuanya bersaksi. Qalu bala syahidna. Alas tu birabbikum, kata Allah. Apakah kalian semua bersaksi apa adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Ya nanti setelah lahir ke dunia tergantung orang tuanya, apakah orang tuanya Muslim atau apakah orang tuanya Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi yang orang-orang yang sudah terlahir dari rahim yang Muslim, ya sudah barang tentu kita tidak perlu menyaksikan lagi kesaksian bahwa dia melakukan sholat, bahwa dia zakat, bahwa dia puasa Ramadan, bahwa dia pergi haji, itu merupakan kesaksian untuknya bahwa dia itu adalah orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan dalam salat sendiri ada tasyahud, di dalam syahadat itu di dalam tasyahud itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak perlu kesaksian lagi di depan orang banyak. Dengan Bapak melakukan sesuatu itu sudah menjadi saksi bahwa Bapak Muslim. Jadi ini amantu bi rabbikum fasma'un yang dikatakan oleh laki-laki ini karena dia belum melakukan amal kebaikan apapun kecuali itu. Bahwa saksikanlah para utusan, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan mati saat itu. Banyak orang yang seperti itu baru Islam terus mati belum melakukan amal soleh apa. Ya itu Bapak. Waktu itu Pak Ustadz tadi pertanyaan Pak Kuri itu belum ada saksinya. Apakah kita setelah lahir kan diajarkan oleh orang tua kita? Maka itu salah satu pengesahan Islamnya. Setelah di sana ya sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa itu adalah
manusia itu sudah menjadi Islam. Setelah lahir dia akan dikomat atau diajarkan oleh orang tuanya. Salah satu pengesahan. Jadi Bapak menambahkan. Enggak, ini saya artinya memperkuatkan. Oh, perbuatan. Ya, betul Pak. Mungkin saya menambahkan lagi dari Pak Soleh bahwa kita ini setiap habis sholat, kalau itu kan ada zikir tuh, kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setiap sholat itu kan terutama zikir maghrib, isya, subuh, sebelum subhanallah itu kan ada asyhadu alla ilaha illallah kan, zikir. Ya, masih ingat nggak maksudnya? Nah, itu mungkin itu hanya tambahan. Menurut saya itu kebijakan ya, kebijakan daripada wali-wali dulu itu, para ulama-ulama besar dulu. Kita dipersaksikan misalnya imam bersahadat bersaksikan dengan para jamaahnya. Mungkin saya juga dulu mohon maaf dari waktu saya ngaji dulu, guru saya bilang bahwa zikir itu diantaranya pertama sebagai dakwah, mengajak ingat Allah kepada para jamaah semua. Yang kedua sebagai bentuk kasih sayang kita untuk mendoakan para jamaah. Jadi kalau kita sebagai imam, yang pertama zikir itu sebagai dakwah, yang kedua mengajak para jamaah kasih sayang imam kepada para jamaahnya dengan mendoakannya. Jadi nggak masalah orang itu mau berzikir apa enggak. Waktu guru saya dulu jamaah sendirian aja zikirnya karena para makmumnya udah keluar gitu. Nggak apa-apa dia zikir aja sendirian. Saya mau mendoakan para jamaah kok gitu, para makmum gitu, makmum dia gitu. Nah jadi zikir itu nggak masalah diikuti jamaah atau enggak. Imam zikir aja sendirian, itu yang dilakukan guru saya gitu. Sementara murid-muridnya udah siap-siap dia ngaji kan, musola udah pada lari gitu karena pengen duluan ngaji. Sementara imamnya masih zikir aja tetap sendiri. Sering gitu bisa lihat gitu. Jadi di situ sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tambah 10 menit. Terbit matahari 29, 5, 29, tambah 15 menit. 45 sudah. Ada waktunya ya? Sudah. Oke. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas masukan dan oleh baca hadis dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.